keadilan sosial, itu 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai 28. Nah, nanti saya masuk lagi yang kedua, 1 Samuel 25 ayat 1 sampai 44. Ya, jadi ini apa namanya? Saya baca aja dulu ya firman Tuhannya. Bisa dibuka mungkin ya Alkitabnya. 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai 28. Udah ketemu belum? Sudah, Udah Pak. kelihatan? Ketemu Oke ya, di sini screen-nya ya. Pak Ya, Holda. ya. Saya baca aja ya. Atau mau saya baca yang ini nanti selanjutnya itu gantian atau saya aja? Gantian, Saya aja. biar seru. Oh, gantian. Ya, gantian ya. Saya Siap. ayat 16, nanti selanjutnya 17 teman-teman, 18 saya dan bergantian ya. Oke, ini adalah 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai 28. Saya 16 dulu baca ya. Pada waktu itu masuklah 2 orang perempuan sundal menghadap raja, lalu mereka berdiri di depannya. Silakan 17. 17. Kata Sama-sama baca. perempuan yang satu, "Ya Tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah, dan aku melahirkan anak pada waktu dia ada di rumah itu." 18. Kemudian pada hari ketiga sesudah aku, perempuan ini pun melahirkan anak. Kami sendirian, tidak ada orang luar bersama-sama kami dalam rumah. Hanya kami berdua saja dalam rumah. 19. Pada waktu Silakan. malam, anak perempuan ini mati karena ia menidurinya. 20. Pada waktu tengah malam ia bangun, lalu mengambil anakku dari sampingku. Sementara hambamu ini tidur, dibaringkannya anakku itu di pangkuannya, sedang anaknya yang mati itu dibaringkannya di pangkuanku. 21. Ketika Silakan. aku bangun pada waktu pagi untuk menyusui anakku, tampaklah anak itu sudah mati. Tetapi ketika aku mengamati-amatinya, dia pada waktu pagi itu, tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan. 22. Kata perempuan yang lain itu, bukan anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati. Tetapi perempuan yang pertama berkata pula, bukan anakmulah yang mati dan anak bertengkar di depan raja. 23. Silakan. Lalu berkatalah raja, yang seorang berkata, "Anakkulah yang hidup ini dan anakkulah yang mati." Yang lain berkata, "Bukan, anakkulah yang mati dan anakkulah yang hidup." Sesudah itu raja berkata, ambilkan aku pedang. Lalu dibawalah pedang ke depan raja. 25. Kata raja, "Penggalah anak yang hidup itu menjadi dua, dan berikanlah setengah kepada yang satu dan yang setengah lagi kepada yang lain." 26. Maka kata perempuan yang mempunyai anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihan terhadap anaknya itu, katanya, ya tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-kali membunuh dia. Tetapi yang lain itu berkata, supaya jangan untukku ataupun untukmu penggalah. 27. Tetapi raja menjawab, katanya, "Berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia. Dia itulah ibunya." Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Ya, jadi itu ya firman Tuhannya ya. Nah, ini saya cerita dulu ya teman-teman, bahwa kita itu ada namanya keadilan ya. Jadi suaranya kedengaran nggak nih? Jelas, Pak. Mantap. Pak. Jelas ya. Oke. Jadi eh, keadilan itu kan kalau saya bilang itu keadilan
ya saya pernah diundang sebagai pembicara ya di Kementerian Agama ya. Jadi saya pembicara kebetulan itu sila kelima dari Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, keadilan sosial itu kan saya waktu itu mencari ya bahan-bahan jurnal juga, tulisan ya sebenarnya ada nggak sih manusia yang adil gitu ya. Nah, pada saat itu ternyata ya saya cari-cari jawabannya adalah tidak ada manusia yang adil. Berarti kalau gitu bagaimana mewujudkan keadilan sosial? Betul nggak? Ya, apakah itu hanya cita-cita? Apakah itu hanya keinginan? Apakah itu memang founder ya yang sudah menentukan dari awal? Ya, jadi orang pengen adil gitu ya, adil di keluarga, adil di masyarakat, adil di negara ya. Keadilan bisa ditegakkan. Tetapi pada waktu saya mencari dan saya harus membahas ini kan saya harus ada literatur ya. Saya cari-cari ternyata jawaban singkat cerita ya, itu saya menemukan sebuah jurnal artikel dan para ahli mengatakan tidak ada manusia yang adil ya, semua itu manusia tidak ada yang adil. Nah, terus gimana dong mewujudkan keadilan? Betul nggak teman-teman? Kebayang ya? Jadi sebenarnya Bayang. eh, tidak ada manusia yang adil, kemudian di tempat keadilan justru di situ ketidakadilan. Ya, jadi banyak tempat-tempat ya pengadilan tinggi ya, Mahkamah Agung ya, kehakiman, kejaksaan. Justru di tempat-tempat seperti itu tidak ada keadilan karena tidak ada manusia yang adil, yaitu hanya Tuhan yang adil. Kebayang nggak teman-teman? Ya, makanya waktu saya mendiskusikan itu ada pertanyaan, bagaimana Pak supaya adil? Ya karena nggak ada manusia yang adil, ya kita larinya ke Tuhan. Karena hanya Tuhan yang adil. Nah, kalau di Indonesia itu ada sila keempat. Ya, mungkin teman-teman sudah pada tahu lah ya. Pancasila sila keempat itu adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan. Maksudnya di situ ayat kelima Pancasila itu bisa terjadi kalau ada orang-orang yang berhikmat, ada orang-orang yang bijaksana. Kebayang nggak teman-teman? Ya, jadi nggak bisa diwujudkan keadilan kalau dia nggak pandai, nggak bisa diwujudkan keadilan kalau dia nggak punya hikmat dan kebijaksanaan. Ya, oleh sebab itu saya melihat ya di Alkitab ada orang yang dikasih hikmat. Siapa itu? Salomo. Ya, maka ketemulah ayat ini. Nah, waktu saya baca ayat yang sama-sama kita baca tadi, Salomo itu kan adalah bisa dikatakan eh, minta ya kepada Tuhan, apa yang kamu minta? Saya minta hikmat dan kebijaksanaan ya untuk dia bisa mengadili gitu ya. Nah, jadi Tuhan berikan ya. Nah, kisah ini ceritanya ada dua orang ibu kan. Nah, di situ dikatakan anakkulah yang hidup, anakmulah yang mati. Anakmulah yang mati, anakkulah yang hidup. Berebut anak ini, ya. Jadi siapa? Ya. Nah, datang Salomo, ambilkan pedang. Ya, ambilkan pedang maksudnya bagi dua. Ya, ambilkan pedang bagi dua. Supaya setengah untuk ibu ini, setengah buat ibu ini. Nah, saya senang ya mendengar cerita ini. Ternyata sebenarnya ya Salomo sedang diuji Tuhan, betul nggak? Ya, hikmatnya sedang diuji. Kenapa? Karena waktu itu ada seorang ibu, ya kan dua orang ibu nih. Ibu yang pertama, ya malah bilang, Raja Salomo, jangan dibunuh anak itu, jangan dibagi dua. Biarlah dia tetap hidup untuk ibu itu. Tapi ibu yang kedua bilang, bunuh saja, bagi dua. Supaya nggak dapat dia, nggak dapat juga saya.
Kebayang nggak maksudnya? Ya, jadi saya dibukakan hikmat Tuhan itu adalah perempuan-perempuan, wanita-wanita di sini ya sebenarnya anak-anak Tuhan yang bijaksana-bijaksana. Ya, saya terus terang aja kalau nggak ada perempuan mungkin ya Salomo juga bingung ini, betul nggak? Ya, bagaimana mewujudkan keadilan? Untuk mewujudkan keadilan harus ada anak-anak perempuan, wanita ya yang menghidupkan ya, hidupkan anak itu raja ya. Jadi kalau hidup itu ada keadilan. Karena Tuhan kita itu Tuhan yang hidup ya, maka Dia maha adil. Tapi ibu yang kedua ya menghendaki kematian bagi dua aja supaya setengah untuk dia, setengah untuk saya. Supaya nggak sama-sama dapat ya. Akhirnya raja langsung berpikir, betul ya, menggunakan apa hati nurani ya, bahwa apa itu ya, yaitu kalau raja melihat ya, ibu ini kok berbeda dengan ibu yang kedua. Ibu pertama pengennya anaknya hidup, tapi ibu kedua pengennya anaknya mati. Jadi kalau mau ketidakadilan, matikan. Matikan masa mudanya, matikan karirnya, matikan sekolahnya, matikan potensinya, matikan hidupnya. Itu tidak adil. Kebayang nggak? Ya, tetapi ibu pertama hidupkan potensinya, hidupkan anaknya, hidupkan karirnya, hidupkan sekolahnya, hidupkan masa depannya. Nah, itu baru adil. Kebayang nggak, teman-teman? Udah jelas ya? Nah, sekarang sebagai perempuan-perempuan, wanita-wanita ya yang berada dimanapun Anda berada, Anda adalah wanita yang mau menghidupkan atau wanita yang mau mematikan? Silakan dijawab. Menghidupkan. Ya, ya, menghidupkan. Hidupkan masa depannya, hidupkan anaknya, hidupkan karirnya, hidupkan sekolahnya. Maka di situ ada keadilan. Ya. Jadi kalau pengen tidak adil, ya matikan saja. Matikan hidupnya, matikan masa depannya, matikan sekolahnya, matikan potensinya, matikan karirnya. Kebayang nggak? Ya. Jadi ini siapa yang bisa berbuat seperti ini? Hanya seorang wanita, ya, perempuan yang bijaksana. Kebayangnya? Jadi sebenarnya kalau nggak ada wanita ini, kira-kira Salomo dengan pedang jadi jawaban nggak? Membunuh bagi dua? Enggak. Tidak, ya. Itu akan menimbulkan ya terus-menerus menuntut ibunya, ya terus-menerus karena mati kan? Oh berarti dia membunuh, ya. Jadi sebenarnya pedang itu bukan jadi jawaban untuk bersikap adil, tetapi hidupkan, hidupkan masa depannya, hidupkan anaknya, hidupkan karirnya, hidupkan sekolahnya. Jelas nggak teman-teman? Udah kebayang belum cerita ini? Udah kebuka belum? Kebuka, Pak. Saya terus terang Kebayang. ya, selama ya, ya, saya jadi dosen ini lama, ya. Nah, suatu saat, tapi bukan di tempat saya bekerja sekarang ya, dosen yang lama lah, ya, kampus yang dulu saya nggak sebutkan. Jadi itu mahasiswanya pada datang ke dosennya. Kebetulan dosennya itu teman saya. Waktu datang saya bilang, kenapa anak-anak? Pak, hampir satu kelas kami nilainya E, E, tidak lulus satu kelas. Ya, terus akhirnya saya coba datengin dosennya, Pak, kenapa satu kelas kok dikasih E semua? Jadi jawaban bapaknya, Pak, dulu saya ya di kampus itu ya dosennya semua ngasih nilai E ya. Saya ini kan dari daerah ya, merantau ke kota ya. Terus kalau udah nggak lulus kan harus bayaran lagi. Makan aja udah susah kita, Pak. Apalagi suruh bayaran sekolah lagi yang nggak lulus. Ya, jadi saking dia keselnya karena satu kelas itu dikasih E, dia bilang gini,
suatu saat nanti, once upon a time, saya jadi dosen, saya akan balas dendam. Ya, nah kejadian nih di tempat saya. Ya, dia kasih nilai E semua. Ya, saya bilang Pak, kan dia udah nggak tahu di mana dosen yang dulu itu. Biar dia tahu rasa katanya. Waduh, kok jadi mahasiswa kita yang kena Pak? Kan ada yang ngisi jawaban, ada yang eh, nggak semuanya kan Pak kosong jawabannya, kan beda-beda. Kasih A ke B, C, D, E, ya. Kenapa Bapak kasih E semua? Saya mau balas dendam, ya. Nah, jadi sebenarnya saya lihat cerita itu dia mematikan, ya, mahasiswa. Dia mematikan masa depan mahasiswa. Dia mematikan potensi mahasiswa. Dia mematikan, ya. Akhirnya dia dipecat. Iya, betul nggak? Tapi dia dosen di mana aja begitu. Nah, berarti kan mahasiswa jadi korban. Korban ketidakadilan. Udah kebayang belum, teman-teman? Ya, nah nanti sahabat-sahabat di sini ya, dimanapun Anda berada, ya, hidupkan, ya, jangan matikan, betul nggak? Ya, hidupkan potensinya, hidupkan karirnya, hidupkan masa depannya. Ini saya terus terang aja ya, kalau di Indonesia itu menterinya kan dulu Menteri Pendidikan Nadiem Makarim ya, betul nggak? Ya, itu menterinya bilang ada dia bawa angkat tema yaitu Merdeka Belajar. Nah, Merdeka Belajar itu berarti kan di Indonesia aja masih banyak yang dibelenggu, masih banyak yang dijajah di dalam pendidikan loh. Kenapa harus merdeka? Ya karena masih ada yang terikat, masih ada yang dipenjara, masih ada yang dibelenggu, masih ada, ya, ini apa namanya, dikasih tugas banyak-banyak, betul nggak? Ya, saya bilang sekolah terbaik di dunia aja nggak pernah ada tugas banyak-banyak. Iya betul ya. Ya. Jadi masih diikat, dibelenggu ya. Makanya kita pakai istilah di Indonesia itu namanya merdeka. Merdeka belajar. Ya, kenapa? Karena belajar itu masih ditindas. Belajar itu masih dicambuk. Belajar itu masih dibelenggu. Belajar itu masih diikat. Ya, ya saya waktu sidang skripsi saya tanya, "Gimana, Pak?" "Nggak lulus." "Gimana, Pak?" "Nggak lulus." Waduh, anak nggak lulus. Gimana sih saya bilang. Kalau Pak Hoga gimana? Lulus, saya bilang. Ya, hidupkan. Hidupkan masa depannya, hidupkan sekolahnya, hidupkan karirnya, hidupkan potensinya, hidupkan, ya, hidupnya. Tambah jelas nggak, teman-teman? Jelas, Ya. Pak. Mungkin di sini teman-teman ya, ada yang diperlakukan tidak adil, ya. Kita nanti berdoa ya supaya Tuhan memberikan keadilan. Ya, karena kalau kita mengejar keadilan, menuntut keadilan, itu nggak bisa, ya. Bahkan di tempat keadilan pun di situ ketidakadilan. Kenapa? Karena pada dasarnya tidak ada manusia yang adil. Ya, sulit untuk mewujudkan keadilan sosial. Ya, kebayang nggak teman-teman? Ya, oke, udah jelas belum ini ceritanya? Ada pertanyaan nggak? Ya. Ini udah selesai khotbahnya nih. Ya, saya masuk khotbah yang kedua ya. Yang kedua, oke, Oke, Pak. oke. Nanti kembali lagi ya. Yang kedua itu cerita tentang Daud. Ya, kita baca ayatnya ya. Ya, ini supaya tambah jelas lagi nih, saya masuk yang kedua. Bisa dibuka 1 Samuel 25 ayat 1 sampai 44. Ini agak panjang tapi nggak apa-apa. Ya. Nah, di sini nanti teman-teman akan merasakan ya bagaimana ada orang yang mengupayakan ya supaya di situ terjadi yang namanya keadilan. Udah dibuka 1 Samuel 25 ayat 1 sampai 44. Udah ya, saya masuk sini ya. Di layar juga ada sini. Tapi agak kecil ya kata-katanya ya, tulisannya nggak apa-apa. Ya, kalau ada Alkitab situ buka, itu adalah, saya ulangi lagi, 1 Samuel 25 ayat 1 sampai 44. Jadi saya baca yang ganjil, teman-teman baca yang genap ya. Oke, Pak. Ya, oke. Dan matilah
Samuel, ayat 1 ya. Dan matilah Samuel, seluruh orang Israel berkumpul meratapi dia. Penguburan dia di rumahnya di Rama. Dan Daud berkemas, lalu pergilah ke padang gurun Paran. Ayat 2, Ketika itu, ada seorang laki-laki di silakan. Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya. Ia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Ia ada di Karmel pada pengguntingan bulu domba-dombanya. Ayat 3, nama orang itu Nabal. Nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik, tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. 4, Ketika didengar Daud di padang gurun bahwa Nabal sedang menggunting bulu domba-dombanya, 5. Maka Daud menyuruh 10 orang, dan kepada orang-orang itu Daud berkata, pergilah ke Karmel, temui Nabal, tanyakan keselamatannya atas namaku. 6. dan sampaikanlah salam ini kepadanya. Selamat, selamatlah engkau, selamatlah keluargamu, selamatlah segala yang ada padamu. 7. Baru-baru ini aku mendengar bahwa engkau mengadakan pengguntingan bulu domba. Adapun gembala-gembalamu yang ada dengan kami tidak ganggu, tidak ada sesuatu yang hilang daripada mereka selama mereka ada di Karmel. 8. Tanyakanlah kepada orang-orangmu, mereka tentu akan memberitahukan kepadamu. Sebab itu, biarlah orang-orang ini mendapat belas kasihanmu. Bukankah kami ini datang pada hari raya? Berikanlah kepada hamba-hambamu ini dan kepada anakmu Daud apa yang ada padamu. 9. Ketika orang-orang Daud sampai ke sana, berkatalah mereka kepada Nabal atas nama Daud, tepat seperti dikatakan kepada mereka. Kemudian mereka menanti. 10. Tetapi Nabal menjawab anak buah Daud itu, katanya, siapakah Daud? Siapakah anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. 11. Masakan aku mengambil rotiku, air minumku, dan hewan bantaian yang kubantai bagi orang-orang pengguntingku untuk memberikannya kepada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang. 12. Lalu orang-orang Daud itu berbalik pulang dan setelah sampai, mereka memberitahukan kepadanya tepat seperti yang dikatakan kepada mereka. 13. Kemudian berkatalah Daud kepada orang-orangnya, kamu masing-masing sandanglah pedang. Lalu mereka masing-masing menyandang pedangnya. Daud sendiri pun menyandang pedangnya. Sesudah itu kira-kira 400 orang maju mengikuti Daud, sedangkan 200 orang tinggal menjaga barang-barang. 14. Tapi kepada Abigail, istri Nabal, telah diberitahukan oleh salah seorang bujangnya. Katanya, ketahuilah, Daud menyuruh orang dari padang gurun untuk memberi salam kepada tuan kita, tetapi ia memaki-maki mereka. 15. Padahal orang-orang itu sangat baik kepada kami. Mereka tidak mengganggu kami. Dan kami tidak kehilangan apa-apa selama kami lalu lalang di dekat mereka. Ketika kami ada di ladang. 16. Mereka seperti pagar tembok sekeliling kami siang malam, selama kami menggembalakan domba-domba di dekat mereka. 17. Oleh sebab itu, pikirkanlah dan pertimbangkanlah apa yang harus kau perbuat. Sebab telah diputuskan bahwa celaka akan didatangkan kepada Tuhan kita dan kepada sisi rumahnya. Dan ia seorang yang dusila sehingga orang tidak dapat berbicara dengan dia. 18. Lalu segeralah Abigail mengambil 200 roti, 2 buyung anggur, 5 domba yang telah diolah, 5 sukat berti gandum, 100 buah kue kismis, dan 200 kue ara. Dimuatnyalah semuanya ke atas keledai. Lalu berkatalah kepada bujang-bujangnya, berjalanlah mendahului aku. Aku segera menyusul kamu. Tetapi Nabal suaminya tidak diberitahunya. 20. Ketika perempuan itu dengan menunggang keledainya, turun dengan terlindung oleh gunung, tampaklah Daud dan orang-orangnya turun ke arahnya, dan perempuan itu bertemu dengan mereka. 21. Daud tadinya telah berkata, sia-sialah aku melindungi segala kepunyaan orang ini di padang gurun, sehingga tidak ada sesuatu pun yang hilang dari segala kepunyaannya. Ia membalas kebaikanku dengan kejahatan. 22. Beginilah kiranya Allah menghukum Daud, bahkan lebih lagi daripada itu, jika kutinggalkan hidup sampai pagi seorang laki-laki saja pun dari semua yang ada padanya. Ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari atas keledainya, lalu sujud menyembah di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. 24.
Ia sujud pada kaki Daud serta berkata, "Aku sajalah ya Tuanku yang menanggung kesalahan itu. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu, dan dengarkanlah perkataan hambamu ini." 25. Janganlah kiranya Tuanku mengindahkan Nabal, orang yang dursila itu. Sebab seperti namanya, demikianlah ia, Nabal namanya, bebal orangnya. Tetapi aku hambamu ini tidak melihat orang-orang Tuanku suruh. 26. Oleh sebab itu, Tuanku, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu yang dicegah Tuhan daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan, biarlah menjadi sama seperti Nabal musuhmu dan orang yang bermaksud jahat terhadap Tuanku. 27. Oleh sebab itu, pemberian yang dibawa kepada tuanku oleh budakmu ini, biarlah diberikan kepada orang-orang yang mengikuti tuanku. 28. Ampunilah kiranya kecerobohan hambamu ini, sebab pastilah Tuhan akan membangun bagi tuanku keturunan yang teguh. Karena tuanku ini melakukan perang Tuhan, dan tidak ada yang jahat terdapat padamu selama hidupmu. 29. Jika sekiranya ada orang bangkit mengejar engkau, ingin mencabut nyawamu, maka nyawa tuanku akan terbungkus dalam bungkusan tempat orang-orang hidup padamu. Dan diumbankannya dari dalam salang umban. 30. Apabila Tuhan melakukan kepada tuanku sesuai dengan segala kebaikan yang difirmankannya kepadamu dan menunjuk engkau menjadi raja atas Israel, 31. Maka tak usahlah tuanku bersusah hati dan menyesal karena menumpahkan darah tanpa alasan. Karena tuanku bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Dan apabila Tuhan berbuat baik kepada tuanku, ingatlah kepada hambamu ini. 32. lalu berkatalah Daud kepada Abigail, "Terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini." 33. Terpujilah kebijakanmu, terpujilah engkau sendiri, bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah, daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. 34. Tetapi demi Tuhan, Allah Israel yang hidup, yang mencegah aku daripada berbuat jahat kepadamu, jika engkau tadinya tidak segera datang menemui aku, pasti tidak akan ada seorang laki-laki pun tinggal hidup pada Nabal sampai fajar menyingsing. Lalu Daud menerima dari perempuan itu apa yang dibawanya untuk dia. Berkata padanya, "Pulanglah dengan selamat ke rumahmu. Lihatlah, aku mendengarkan perkataanmu dan menerima permintaanmu dengan baik." 36. Sampailah Abigail kepada Nabal dan tampaklah Nabal mengadakan perjamuan di rumahnya, seperti perjamuan raja-raja. Nabal riang gembira dan mabuk sekali, sebab itu tidaklah diceritakan perempuan itu sepatah kata pun kepadanya sampai fajar menyingsing. 37. Tetapi pada waktu pagi, ketika sudah hilang mabuk Nabal itu, diceritakannya kepadanya oleh istrinya segala perkara itu. Lalu terhentilah jantungnya dalam dada dan ia membatu. Dan 38. kira-kira 10 hari sesudah itu, Tuhan memukul Nabal sehingga ia mati. Ketika didengar Daud bahwa Nabal telah mati, berkatalah ia, "Terpujilah Tuhan yang membela aku dalam perkara penghinaan Nabal terhadap aku, yang mencegah hamba-hambanya dari berbuat jahat. Tuhan telah membalikan kejahatan Nabal ke atas kepalanya sendiri." Kemudian Daud menyuruh orang berbicara kepada Abigail tentang mengambil dia menjadi istrinya. 40. Para hamba Daud datang kepada Abigail di Karmel dan berkata kepadanya demikian, "Daud menyuruh kami kepadamu untuk mengambil engkau menjadi istrinya." 41. Lalu bangkitlah perempuan itu berdiri. Sujudlah ia menyembah dengan mukanya sampai ke tanah sambil berkata, "Sesungguhnya hambamu ini ingin menjadi budak yang membasuh kaki para hamba tuanku itu." 42. Kemudian berkemaslah Abigail dengan segera. Ia menunggang keledainya dengan diiringi 5 orang pelayan perempuan yang mengikuti suruhan Daud itu dan menjadi istri Daud. 43. Juga Ahinoam dari Israel telah diambil Daud menjadi istrinya. Kedua perempuan itu menjadi istrinya. 44. Tapi Saul telah memberikan Mikal, anak perempuan, istri Daud kepada Palti bin Lais, yang dari Galim itu. Iya. Nah, sudah jelas belum teman-teman? Disinilah peran daripada wanita dan perempuan. Ada seorang
perempuan wanita yang bijaksana. Namanya Abigail. Betul nggak? Betul. Ya, kalau nggak ada Abigail, itu semua udah ditumpas dengan pedang. Betul nggak? Sap, ya, semuanya udah meninggal. Udah mati. Sebenarnya cerita ini kita bertanya, apakah kita bisa ya mengusahakan keadilan atau kita memperkarakan keadilan seperti Daud? Biar saya ya yang bertindak, saya bawa pedang, diajak semua anak buahnya untuk membunuh Nabal. Betul nggak? Kan itu ya. Karena Daud mencari keadilannya sendiri. Nggak ada manusia yang adil. Orang yang dekat aja dengan Tuhan dan berkenan di hati Tuhan tidak bisa berbuat adil. Kebayang nggak? Halo? Ya, Daud itu jangan main-main, saudara. Daud itu orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi Daud, dia punya pikiran sendiri. Dia punya perasaan sendiri. Ya, sebenarnya masalahnya apa sih? Ringan ya, betul nggak? Kebayang nggak teman-teman? Nih gue jagain nih usaha lo. Usaha lo nggak pernah dicuri orang. Usaha lo nggak pernah bangkrut. Ya, bisnis lo aman. Bisnis lo gue jagain. Gue cuman minta ini hari raya. Kasih dong. Betul nggak? Ya, apa yang dikasih? Kue kismis. Ya, anggur. Domba. Betul nggak? Banyak nggak permintaannya? Emang Daud minta 1 miliar apa? Enggak. Kalau dihitung-hitung itu paling ya. Berapa sih domba? Berapa sih kue kismis? Berapa sih anggur? Betul nggak? Daud juga berpikir dia ngasih anak buahnya. Untuk apa? Untuk hari raya. Kebayang nggak teman-teman? Nabal mau ngasih nggak? Halo? Nabal mau ngasih nggak? Tidak. Nggak mau. Bebal orangnya. Ya, dia pengusaha yang paling kasar. Ya, tapi Abigail orangnya lembut, bijaksana, mau memberi. Kebayang nggak? Ya, jadi kalau di sini ceritanya Nabal itu pelit. Kenapa? Orang gue yang capek, gue yang susah, gue yang berusaha. Siapa itu Daud? Betul nggak? Anak buahnya bilang, bos, kita selama di padang gurun, ada yang mengganggu kita, Daud turun tangan. Ada yang mencuri domba, Daud belain. Jadi semua domba-domba bos aman, bos. Kebayang nggak? Kalau sekarang ibaratnya kita minta tolong jenderal lah gitu. Betul nggak? Iya kan? Jenderalnya udah kasih aman. Ibaratnya jenderal cuma minta, ya ibaratnya jatah security lah. Dan jatahnya juga bukan meminta semua dombanya, betul nggak? Apalagi hari itu dia pengguntingan bulu domba. Di situ cuan banget, keuntungan banget. Kebayang nggak teman-teman? Ya, apa sih salahnya Nabal kasih aja, betul nggak? Mau ngasih nggak? Nggak mau. Siapa itu Daud? Ya, Tuhan, Daud itu yang menjaga kita. Daud itu yang melindungi kita. Usaha kita aman, Tuhan. Bisnis kita aman, bos. Ah, nggak usah kasih. Disampaikan kepada Daud. Daud bilang, semua, ya 200 orang ambil pedang. Ya, ayo kita serang rumahnya. Kira-kira pertanyaan saya, adil nggak? Halo, adil? Menyerang rumah orang, membunuh orang, adil nggak? Nggak adil. Tapi Daud benar nggak? Salah. Ya, kenapa Daud bisa tidak berhutang darah? Tahu ya kalau berhutang darah itu sampai 7 turunan itu, waduh, ya kutuk itu. Ya, kenapa Daud tidak berhutang darah? Karena ada seorang wanita, karena peran seorang perempuan. Jadi saya bilang begini, kalau negara Indonesia mau maju, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, perempuannya dulu harus benar, wanitanya dulu harus bijaksana. Kalau enggak, cekcok, ribut, ya enggak? Halo, udah kebayang belum? Makanya saya bilang kita harus mengangkat harkat dan martabat perempuan, wanita. Ya, jadi di sini saya lihat banyak wanita-wanita bijak ini.
Wah, ya, Amin. seperti Abigailnya Tuhan. Ya, supaya apa? Supaya terjadi sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila keempatnya apa? Yaitu tadi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Siapa itu? Hikmat dan kebijaksanaan. Perempuan-perempuan, wanita-wanita. Ya, udah kebayang belum? Kebayang ya? Jadi kalau nggak ada perempuan, nggak adil. Ayo cek aja, buktikan. Ya, maka hargailah perempuan. Ya, maka apa? Appreciate perempuan. Ya, maka perempuan itu harus dimuliakan, ditinggikan, di karena dia mulia, bermartabat. Ya, harus dia ya, He's saying women supaya apa? kebijak. Supaya adil. Jelas nggak nih? Halo teman-teman. Udah kebayang belum? Coba saya tanya, kalau nggak ada Abigail, apa yang terjadi? Nabal itu apa? Nabal mati, dibunuh oleh Daud. Iya, mati semua. Keluarganya, anaknya, anak buahnya, semuanya. Ya, karena udah pakai kuda, ya, pakai pedang. Ayo, 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 ya. Wah, itu udah kalau di Indonesia ibaratnya kayak kemarin lah itu. Ya, itu rumahnya siapa itu? Sarwoni ya? Siapa? Rumah rumah siapa itu ya? Rumah, aduh lupa saya namanya itu. Ada artis kan yang diserang itu rumah siapa aja itu? Nah, Ahmad kayak gitu Saroni, udah. betul, betul Pak. Iya, ya untung dia nggak di rumah loh. Kalau nggak udah habis juga kasihan. Ya. Terus di mana itu satu lagi rumahnya siapa itu? Yang artis satu lagi tuh. Ada Kuya-kuya, Pak. Uya Kuya tuh kayak begitu. Ya. Kan terjadi di mana itu akhirnya? Myanmar ya? Nonton nggak itu filmnya? Perdana menterinya itu kan dipukul-pukulin ya. Sampai istrinya juga meninggal. Ingat nggak tuh yang ada video-video di Myanmar itu? Karena apa itu? Karena nggak ada wanita bijaksana. Ya, karena nggak ada perempuan yang mau ya istilahnya mengusahakan sebuah keadilan. Jelas nggak? Halo, hanya wanita dan perempuan yang bisa. Ya, mungkin kalau tadi Raja Salomo bagi dua itu, ya bayi tadi jadi setengah buat ibu pertama, setengah buat ibu kedua. Tapi ibu yang satu, maaf Tuan Raja, biarkanlah anak itu hidup. Jadi sebenarnya kehidupan yang dipilih oleh wanita itu. Abigail juga, Tuanku Daud, biarlah kami hidup, jangan matikan. Ya kan? Kalau mati, Daud itu hutang darah. Oh, bijaksananya perempuan ini, betul nggak? Ya, Daud malah seneng. Ya, untung aja ada kamu, Abigail. Kalau enggak, saya udah hutang darah. Betul nggak? Iya Tuhan, sebab saya tidak ingin ada kematian di rumah Nabal. Biarlah jangan dibunuh kami keluarganya. Inilah persembahannya, kue kismis, anggur, domba, betul nggak? Ya, hanya kue-kuean kok. Ya ibaratnya anggap aja itu roti bulan gitu, ya, atau apa itu kue bantet tuh, ya, betul nggak? Martabak kali ya kan? Cuman ngasih itu doang. Karena itu mau dibunuh, masa sih gitu ya? Anggur, ya, ya kalau sekarang mungkin Coca-Cola, Sprite, Fanta kita serahkan sama Daud. Ya itu untuk hari istilahnya hari apa ya? Ya Happy New Year's ya, betul nggak? Happy New Year's kan biasanya bawa-bawa begitu ya, kan wajar dong, betul nggak? Nah ini Nabal nggak mau ngasih parcel istilahnya, kebayang nggak? Tapi istrinya diam-diam, nggak kasih tahu Nabal nih, dibawa lah itu, ya, dibawa minuman, dibawa makanan, ya, sehingga Daud bilang oke, ya, terima kasih Abigail, pulang dia, nggak jadi dibunuh. Hikmat nggak itu? Bijaksana nggak itu wanita perempuan Abigail? Iya, bijaksana. Karena dia menghidupkan.
Ya, hidupkan keluarganya, hidupkan anaknya, hidupkan usahanya, hidupkan bisnisnya, hidupkan tokonya. Halo? Ya, ini banyak orang matikan tokonya, matikan bisnisnya, matikan ya keuangannya. Kan gawat ini. Kebayang nggak saudara-saudara? Halo, sudah ya? Jadi kalau mau adil, hidupkan. Kalau mau tidak adil, matikan. Itu aja, kayak ibaratnya on off lampu, ya. Kalau mau kelihatan ya on kan saklarnya. Kalau mau gelap, off kan saklarnya. Cuman gitu doang. Tapi siapa yang bisa itu? Wanita, perempuan yang bijaksana, yaitu wanita-wanita yang ada di tempat ini. Perempuan-perempuan yang ada di tempat ini, ya. Jadi hidupkan anaknya, hidupkan suaminya, hidupkan kakak adiknya, hidupkan mertuanya, hidupkan kakeknya, hidupkan poponya, kokonya, hidupkan. Ya ini enggak, berantem aja sama mertua. Ya, ini enggak, berantem aja sama kakak adik. Apa yang diperebutkan? Harta gono gini. Ya kan? Oh, dia udah punya lapangan golf, dia udah punya kapal pesiar, dia udah punya jet pribadi, saya belum. Ya, akhirnya apa? Saling iri, saling cemburu. Akhirnya bawa ke pengadilan, bawa pengacara. Akhirnya ya itu saling bunuh-membunuh. Nggak boleh. Ya, nggak bijaksana. Hidupkan usahanya, hidupkan tokonya, hidupkan bisnisnya, hidupkan kantinnya, hidupkan. Ya ibaratnya kalau jualan bakmi, hidupkan bakminya gitu loh. Ya, halo? Ya, teman saya ada jualan hewan, hewannya dimatikan, tidak adil. Ya, hidupkan hewannya, hidupkan kucingnya, hidupkan hewan peliharaannya. Nah, itu adil. Kebayang nggak? Udah jelas nggak ini teman-teman? Ya, ya, saya rasa itu sih khotbah hari ini. Jadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu bisa terjadi kalau ada perempuan yang bijaksana, perempuan yang berhikmat. Ya, jadi laki-lakinya kemana Pak? Ya kan laki-laki ya itu tergantung perempuannya gitu, tergantung ibu di rumah, ya tergantung mama. Udah kebayang belum teman-teman? Kebayang. Ya, Em, mungkin sedikit ada pertanyaan atau diskusi boleh. iya, Pak. Udah Em, jelas? Ya, jelas. Terima kasih Pak Hoga for the enlightenment. ya. Dan teman-teman, ini Hi BCC family! Hope you are blessed with today's sermon. But when the Bible said, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan menaatinya. Jadi yuk aplikasikan firman Tuhan hari ini. I also encourage untuk teman-teman you follow our Instagram BCC Fams and subscribe to our YouTube channel supaya kita bisa sama-sama diperlengkapi dan bertumbuh bersama untuk serupa dengan Kristus. Dan bagi teman-teman yang butuh dukungan doa, konseling, dan mencari komunitas, boleh kontak melalui Natasha 0812 345 06768. Because you are loved, you are welcome. Let's grow together! See you soon, BCC family!